beribadah kembali dengan GCF Rata. Kita akan memulai ibadah ini, kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur buat setiap pertolongan dan pimpinan kasih Tuhan. Haleluya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan beribadah. Siapkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Biar Engkau bekerja di dalam ibadah ini Tuhan, dan berbicara kepada hati kami Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus, Allah yang bangkit, memberikan kekuatan buat kita, mengarahkan perjalanan kita.
hati kami Tuhan. Biar kami tetap setia sampai akhir beriring Engkau. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha
Haleluya Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efrata yang terkasih. Saya hari ini bersyukur karena kembali dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa agar jemaat dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing melalui online ibadah ini Tuhan. Kami berdoa agar pengurapan-Mu turun ke tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan biar Roh Kudus akan menjamah hati kami dan membukakan pengertian kepada kami. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Latihan Hidup di Tengah Masa yang Sukar. Saya menyebutnya sebagai spiritual training. Pada masa kini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap orang semakin menyadari keharusan untuk menjaga kesehatan dengan baik. Karena kesehatan yang baik akan membuat seluruh aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan tidak dapat dibeli dengan uang sekalipun. Itulah sebabnya banyak orang yang kemudian melatih dirinya untuk dapat memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Orang-orang muda terutama melatih tubuh mereka dengan cara berolahraga dan membentuk tubuh agar terlihat bugar. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memiliki waktu bagi melatih iman kita, kehidupan rohani kita, dan kehidupan beribadah kita. Paulus mengatakan sebagai spiritual training, latihan rohani, melatih hal yang mungkin tidak dapat terlihat oleh mata kita secara jasmani. Tapi Paulus jelas mengatakan kalau latihan rohani ini, spiritual training, jauh lebih penting daripada semua latihan yang ada di dalam dunia. Mari buka bersama dengan saya di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita akan membacanya bersama-sama, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama dengan saya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menjelaskan alasan mengapa kita harus melatih iman, hidup, dan rohani kita. Alasan yang pertama terdapat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8, bahwa nilai latihan rohani kita adalah kekal. Dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus ingin menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa apa yang kita lakukan selama dalam dunia semua bersifat sementara. Lihatlah dengan mata yang jelas dan jernih. Hidup kita adalah sementara, kekayaan kita sementara, uang kita juga sementara, kesehatan, tubuh jasmani kita semua bersifat sementara. Artinya ketika kita mengalami kematian, tidak ada satupun yang kita lihat saat ini akan mengikuti kita sampai kepada maut atau kematian, kecuali latihan rohani kita. Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa semua latihan jasmani itu bersifat sementara, tetapi ibadah atau latihan rohani kita berguna dalam segala hal. Saudara mungkin mengatakan bagaimana mungkin? Mungkin hal itu yang pertama kali kita pertanyakan. Apakah ketika saya berdoa, ketika saya membaca firman Tuhan, dan ketika saya mengikuti ibadah akan mempengaruhi segala hal yang ada di sekeliling saya? Ya, apa yang kita lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan, baik doa, membaca Alkitab, mengikuti ibadah online, atau ibadah doa online, memberikan akibat yang nyata dalam kehidupan kita. Akibat atau dampak yang nyata itu dapat terlihat dalam teladan kehidupan kita di hadapan Allah dan manusia. Bahasa yang dapat dipakai adalah kehidupan keseharian yang saleh, ordinary faithful life. Itulah sebabnya Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa kehidupannya harus menjadi teladan yang benar kepada orang-orang percaya lainnya. Paulus menegaskan bahwa hidup Timotius dan kita sebagai orang yang percaya harus menjadi contoh bagi orang lain dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Apakah saudara tahu bahwa apa yang kita lakukan secara rohani, latihan iman kita, memiliki dampak yang terlihat? Perhatikan dalam ayat 12 tadi Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan The Message dikatakan bahwa jangan seorang pun merendahkan dirimu Timotius dalam posisi yang rendah karena kemudaanmu, karena usiamu, melainkan ajarkan orang percaya dengan kehidupanmu, melalui perkataan, melalui sikap, cara bertindak, kelakuan, melalui kasih, melalui iman dan integritasmu. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12, Paulus membagi teladan atau contoh kehidupan yang seharusnya diberikan Timotius atau orang-orang percaya lainnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang terlihat. Akibat tindak tanduknya dapat diperhatikan dan diikuti dengan mata kita. Bagian yang terlihat ini adalah perkataan, sikap atau cara bertindak yang adalah tingkah laku kita. Orang lain dapat melihat siapa kita sebenarnya hanya dengan melihat perkataan kita atau cara kita bertindak atau bersikap. Bagian yang kedua yang dijelaskan Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 ini adalah bagian yang tidak terlihat. Artinya akibat tindak tanduknya hanya dapat terlihat apabila sudah dihasilkan menjadi perbuatan atau perkataan. Bagian ini tidak selalu dapat diperhatikan dan diikuti oleh mata kita. Artinya sikap hati kita, motivasi, keinginan hati kita yang terdalam. Paulus menyebutkannya di dalam ayat ini, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, sebagai kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dalam terjemahan The Message, kesetiaan disejajarkan dengan iman. Kesucian disejajarkan dengan integritas. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, iman kita dan integritas kita hanya dapat dinilai dan dilihat oleh Tuhan.
Tetapi sayangnya adalah bahwa orang secara kasat mata akan melihat bagian yang kedua ini, yang tidak terlihat ini, sebagai ending atau akhir dari segala perkataan, cara bertindak, dan keputusan kita. Orang lain tidak akan dapat melihat betapa kasih, kesetiaan, kesucian, iman, dan integritas seseorang telah jatuh. Namun, hanya akan melihat ending atau akhir yang menyedihkan dari kehidupan seseorang. Artinya tindakannya, sikapnya, perkataannya, kalau di akhir tersebut akan saudara lihat tidak lagi mencerminkan kehidupannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang paling berbahaya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya agar hidup kita tidak memiliki akhir yang menyedihkan. Orang lain tahu kita orang Kristen atau orang percaya, tetapi perkataan, sikap, tindakan, dan keputusan kita tidak mencerminkan iman kita di dalam Kristus, maka seharusnya kita tahu bahwa latihan rohani kita akan memberikan dampak yang tidak terlihat kepada kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, iman kita, integritas kita. Semua hal yang telah diberitakan oleh Paulus di atas. Itulah sebabnya Paulus memberitahukan kepada kita untuk memegang hal-hal yang rohani dengan erat. Karena latihan rohani kita akan melatih iman kita untuk tetap berada di dalam Kristus. Paulus mengatakan untuk menggenggam erat iman kita kepada Kristus. Melemparkan pengharapan kita kepada Kristus. Hidup dalam kehidupan yang rohani. Hidup di dalam Tuhan yang hidup. Yang sudah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan kematian yang kekal selama-lamanya. Bertekunlah dalam pembacaan Alkitab atau firman Allah. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam panggilan keselamatan di dalam Kristus. Bertekunlah dalam pelayanan. Bertekunlah di dalam iman. Bertekunlah dalam ibadah. Bertekunlah dalam persekutuan orang percaya. Karena ternyata pengaruh yang diberikan latihan rohani ini bersifat kekal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selamanya. Itulah janji yang diberikan oleh Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa ketika kita melakukan latihan rohani ini, walaupun dampaknya ke bagian dalam yang tidak terlihat oleh mata, semua orang akan dapat melihat kemajuan iman kita. Kedewasaan iman kita di depan mata mereka. Artinya suatu hari hasilnya akan dapat terlihat melalui perkataan, sikap, dan tingkah laku serta keputusan kita. Alasan kedua mengapa latihan rohani itu penting adalah di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara bisa membaca dan mempelajari itu, ayat-ayat tersebut. Paulus memberitahukan kepada Timotius satu kondisi yang akan terjadi pada masa akhir. Saya tidak tahu apakah hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Karena semua orang sedang mendengungkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Mungkin juga ya, dan mungkin juga tidak. Tetapi yang penting adalah kita dapat mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Entah hari-hari ini terakhir ataupun tidak. Mengapa? Karena pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Mungkin banyak orang mengumpamakan masa ini adalah masa yang sukar. Pada masa yang sukar, saudara harus tahu, latihan rohani yang kita lakukan akan memberikan kekuatan, strength di dalam diri kita untuk dapat bertahan melalui semua masa sukar tersebut. Dalam kisah Daniel, Daniel memiliki latihan rohani yang konsisten. Setiap hari, tidak pernah berhenti. Saya memperkirakan kurang lebih latihan itu dilakukan selama 60-70 tahun. Karena masa sukar yang dialami Daniel itu terjadi pada waktu diperkirakan usianya memasuki 80 tahun. Pada waktu dia masuk ke dalam gua singa,
usia Daniel itu diperkirakan 80 tahun. Semua latihan rohani itu dilakukan oleh Daniel sebelum Daniel mengalami masa yang sukar. Daniel berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Daniel mengasihi Tuhan, membaca kitab Taurat, menjauhkan diri dari penyembahan berhala, hidup beribadah kepada Tuhan. Daniel tidak pernah berhenti melakukannya, tidak pernah. Setiap hari dan tanpa henti. Sehingga ketika masa yang berat itu datang, ketika Daniel tidak boleh berdoa kepada Tuhan selama 30 hari, diawasi supaya dapat dijatuhkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan saudara tahu, pada akhirnya Daniel ditemukan bersalah karena melakukan hal yang benar, yaitu berdoa kepada Tuhan, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa. Latihan rohani Daniel inilah yang membuat Daniel dapat bertahan di tengah kondisi yang sukar. Yang luar biasa adalah latihan rohani yang dilakukan Daniel membuat Daniel bertahan untuk tetap melakukan yang benar. Saudara tahu, semua orang mungkin memilih untuk meninggalkan ibadah mereka, memilih berpura-pura berdoa kepada Raja Darius pada masa itu, dengan dalih mereka akan berdoa kepada Tuhan di dalam hati mereka. Tetapi Daniel tidak pernah melakukan hal itu. Dia memilih untuk tetap melakukan yang benar. Alkitab mencatat Daniel tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya. Daniel tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia berpikir dia akan mati dimakan oleh singa-singa yang lapar itu. Tetapi pada masa seperti itulah Tuhan mampu melepaskan dia dari jerat penangkap burung. Jerat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya untuk mencengkram dan menghabiskan orang-orang percaya seperti Daniel. Daniel menceritakan bahwa Tuhan menutup mulut singa-singa tersebut dan membuat Daniel tetap hidup di tengah kondisi yang sukar tersebut. Saudara, latihan rohani kita selama ini mungkin kelihatan tidak memberikan dampak atau hasil apapun. Tapi ketika saudara di tengah masa yang sukar, latihan rohani akan membuat kita tangguh menghadapi masa-masa yang sukar. Latihan rohani akan membuat iman kita kepada Kristus tetap kuat, bertumbuh meskipun tidak dapat terlihat. Dalam terjemahan The Message, kata yang dipakai untuk latihan rohani adalah exercise daily in God dan a discipline life in God. Kata exercise, kata latihan ini bukan berarti sekedar latihan saja, tetapi mengandung pengulangan terus-menerus tidak berhenti, yang diprogram secara teratur dan akan menghasilkan kemampuan dan pengertian yang meningkat. Semakin baik dalam melakukan dan mengerjakannya. Bahkan hal itu termasuk dalam kebiasaan sehari-hari. Itulah sebabnya kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang latihan rohani ini dipakai kata disiplin, yang mengandung arti ketaatan, kepatuhan pada peraturan atau tata tertib. Artinya latihan rohani yang dilakukan secara terus-menerus, baik melalui doa, membaca Alkitab, mengikuti ibadah online, mengikuti doa online, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, melatih iman dan percaya kita kepada Kristus. Pada kenyataannya, iman kepada Kristuslah yang membuat kita dapat menanggung masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Melatih kita untuk menyangkal keinginan diri sendiri, hidup mengikuti keegoisan kita, dan membuat kita bertahan dalam penderitaan. Iman yang benar membuat seorang yang sungguh-sungguh percaya, berpikir dan merasakan bahwa mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah hal yang indah dan berarti. Hanya iman kepada Kristus yang membuat kita dapat terus mengikut Tuhan dengan segenap hati kita dan membuat kita dapat bertindak dengan cara yang benar. Apakah dalam hari-hari ini
saudara dalam keadaan lelah dan bosan. Kelelahan menghadapi masa-masa yang berat dan sukar seperti masa pandemi COVID-19 ini. Bosan karena mungkin kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kondisi dan keadaan perekonomian yang tidak menjanjikan apa-apa. Hari ini ingatkan diri kita dan ubah cara pandang kita terhadap situasi sekarang ini. Bahwa masa-masa ini adalah masa latihan rohani kita. Our spiritual training. Tidak boleh menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan. Tetaplah melangkah walaupun sukar. Karena tujuan hidup kita bukan hanya diarahkan pada masa sekarang ini, tetapi pada kekekalan. Masa sekarang ini, walaupun terasa panjang dan lama, adalah masa persiapan memasuki kekekalan. Tujuan hidup kita bukan hanya untuk menyenangkan diri kita atau orang lain, tetapi menyenangkan dan memuliakan Allah. Sehingga kita semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti melakukan latihan rohani kita. Jangan berhenti dan patah semangat di jalan. Tetaplah berdoa. Tetaplah membaca firman Tuhan. Tetaplah mengikuti ibadah online dengan penuh semangat. Tetaplah mengikuti doa online bersama-sama. Karena itulah yang akan mengisi dan membuat imanmu terlatih dari hari ke hari. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan menyanyikan bersama-sama, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu." Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bahwa hidup kita, iman kita, sungguh-sungguh seharusnya ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tundukkan kepalamu dan jadikan lagu ini doa di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu bahwa hari ini kau tidak akan pernah menyerah. Mari terus berjalan bersama dengan Yesus dalam sepanjang kehidupan imanmu. Pandang Dia, saudara. Pandang dengan sungguh-sungguh. Lemparkan dan taruh imanmu dan pengharapanmu di dalam Kristus. Jangan menyerah dengan segala tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Tapi teruslah maju di dalam Dia, sehingga kau akan semakin kuat bersama dengan Dia. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Tundukkan kepalamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
Tundukkan kepalamu bersama dengan saya Bapak Ibu. Biarlah hidupmu akan menjadi satu latihan rohani yang terlatih dengan baik. Majulah terus di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam masa-masa yang berat dan sukar ini. Ubah cara pandang hidupmu ketika masalah datang, ketika pergumulan datang. Jadikan satu tempat, jadikan satu latihan sebagai loncatan imanmu kepada Kristus semakin dekat dan semakin mengasihi Dia. Awasi dirimu, awasi ajaranmu, awasi perkataanmu, awasi tingkah laku, awasi setiap keputusan-keputusan, awasi setiap cara berpikirmu, integritasmu, kasihmu, kesucianmu, dan kehidupanmu di dalam Kristus. Dan biarkan itu menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berhenti berbicara. Tetapi biarlah pada hari ini ketika kami bersama-sama datang kepadamu, mendengarkan firman Tuhan ini, jadikan hidup kami dengan sungguh-sungguh sebagai satu tempat di mana kami menyadari bahwa hidup kami adalah satu tempat latihan rohani kami sebelum kami memasuki kekekalan. Ingatkan kami bahwa setiap apapun yang kami lakukan secara rohani akan memberikan dampak yang kekal. Tidak ada yang terbuang dengan percuma. Tidak ada yang pernah sia-sia. Semua akan memberikan dampak di dalam hati kami, memberikan dampak di dalam kasih kami, memberikan dampak di dalam kesucian kami, di dalam perkataan, tingkah laku, dan keputusan kami. Hari ini Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan meletakkan tangan di atas dada mereka untuk membawa hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami untuk tetap berjuang di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam setiap hidup kami, walaupun kadang kami ingin berhenti dari segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan sekarang ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan dan belas kasihan, kasih karunia daripada Kristus. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pelihara iman mereka, pelihara hidup mereka, pelihara keseharian mereka. Jaga dan pagari kehidupan mereka dari segala macam jerat penangkap iblis. Tuhan, tolong mereka yang membuat mereka menyadari untuk mereka tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Hamba menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengakhiri ibadah online ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus yang akan menyertai setiap langkah perjalanan imanmu, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menguatkan engkau di tengah masa yang sukar dan berat ini. Dan biarlah kasih Allah Bapa itu akan memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001.
Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal, contoh 20.000, 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.